Welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Isno Juniarti, NIM 1814040063, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, video kali ini saya membuat bagaimana cara merancang perangkat pembelajaran matematika. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah rancangan perangkat pembelajaran yang mana dosen pengampunya Ibu Nita Putri Utami. Baiklah, langsung saja ke videonya. Langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu perangkat pembelajaran. Sebelumnya itu, apa itu perangkat pembelajaran? Menurut Nazarudin tahun 2007, perangkat pembelajaran adalah segala sesuatu atau beberapa persiapan yang disusun oleh guru baik secara individu maupun kelompok agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil yang diharapkan. Di sini saya akan membahas 5 perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu bagaimana cara membaca kalender pendidikan. Yang kedua, bagaimana cara merancang rincian minggu efektif. Yang ketiga, bagaimana cara merancang program tahunan. Yang keempat, bagaimana cara merancang program semester. Dan yang kelima, bagaimana cara merancang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Langsung masuk ke yang pertama, yaitu tentang kalender pendidikan. Apa sih kalender pendidikan itu? Kalender pendidikan atau bisa disebut juga kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal yang terkait dari proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Berikut contoh kalender pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dapat teman-teman lihat di sini bahwa semester ganjil terdapat dari bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020. Dan semester genap terdapat dari bulan Januari 2021 sampai Juni 2021. Dan dapat kita lihat di sini bahwa setiap kalender pendidikan ini memiliki warna dan tanda-tanda yang berbeda, yang mana warna-warna ini memiliki keterangan tertentu seperti yang ada di bawah ini. Lanjut, kita lihat bahwa misalnya tanggal 13 Juli 2020 terdapat warna biru, yang mana warna biru ini memiliki keterangan bahwa awal semester ganjil dan genap. Lanjut, pada tanggal 14 sama 15 Juli 2020 terdapat warna hijau muda, yang mana hijau muda ini memiliki keterangan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Lanjut, pada bulan September pada tanggal 14 sampai 19 September terdapat warna kuning, yang mana warna kuning ini memiliki keterangan penilaian tengah semester. Pada bulan Desember terdapat warna hijau tua dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Itu keterangannya adalah penilaian semester dan penilaian akhir tahun pelajaran. Lanjut, pada tanggal 19 Desember terdapat pink muda, yang mana warna ini memiliki keterangan libur pembagian rapor semester ganjil dan genap. Dan seterusnya, setiap warna tertentu itu memiliki keterangan. Yang kedua yaitu tentang rincian minggu efektif. Apa sih rincian minggu efektif itu? Rincian minggu efektif disusun sebagai pedoman waktu guru dalam merencanakan pembelajaran selama satu semester. Rincian minggu efektif meliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran tiap semester sesuai dengan ketentuan kalender pendidikan. Minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif pada tahun pelajaran berlangsung.
perhitungan hari-hari efektif tersebut dengan memperhatikan adanya hari tidak efektif karena hari libur nasional. Berikut format rincian minggu efektif. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran, yang mana identitas mata pelajaran ini ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun ajaran. Yang kedua, ada perhitungan alokasi waktu, yang mana pada perhitungan alokasi waktu ini ada jumlah bulan dalam tiap semester, jumlah minggu dalam setiap bulan, jumlah minggu dalam tiap semester, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester, jumlah minggu efektif dalam tiap semester, jumlah pelajaran tiap minggu, dan jumlah jam pelajaran efektif. Dan yang ketiga itu ada distribusi alokasi waktu. Berikut di sini adalah contoh rincian minggu efektif. Bisa disebut juga dengan rincian pekan efektif. Di sini ada identitas mata pelajaran, yang mana di sini sekolahnya SMAN 1 Tanjung Raya, mata pelajarannya matematika perminatan, kelasnya kelas 10, tahun pelajaran 2020-2021 dan semester ganjil. Dan di sini terdapat perhitungan alokasi waktu, yang mana di sini ada nama bulan, jumlah pekan efektif, jumlah pekan tidak efektif, jumlah pekan dalam semester ganjil, dan jumlah jam pelajaran efektif dalam semester ganjil. Dan yang ketiga terdapat distribusi alokasi waktu. Langsung saja. Dalam jumlah pekan ini kita dapat melihatnya dari atau acuannya dari kalender pendidikan. Pada bulan Juli terdapat jumlah pekannya 5. Cara menghitungnya yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 4 terdapat 4 hari. 3 hari yang ini kita ambil dari bulan sebelumnya, maka terhitung 1 minggu. Dari tanggal 5 sampai tanggal 11 terhitung 1 minggu. Berikutnya dari tanggal 12 sampai tanggal 18 terhitung 1 minggu. Dan dari tanggal 19 sampai tanggal 25 terhitung 1 minggu. Dari tanggal 26 sampai tanggal 31, karena 1 hari yang kosong kita ambil dari bulan selanjutnya yaitu bulan Agustus, maka terhitung 1 minggu. Jadi terdapat 5 minggu pada bulan Juli 2020. Lanjut, di sini Agustus jumlah pekannya ada 4. Cara menghitungnya dari tanggal 2 sampai tanggal 8 terdapat 1 minggu. Dari tanggal 9 sampai tanggal 15 terdapat 1 minggu, jadi jumlahnya 2 minggu. Dari tanggal 16 sampai tanggal 22 terdapat 1 minggu. Dari tanggal 23 sampai tanggal 29 terhitung 1 minggu, maka jumlah minggu pada bulan Agustus adalah 4. Lanjut pada bulan September. Di sini terdapat pada bulan September ada 5 minggu. Yang di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 terhitung 5 hari, 2 harinya kita ambil dari bulan Agustus. Dan dari tanggal 6 sampai tanggal 12 terhitung 1 minggu. Dari tanggal 13 sampai tanggal 19 terhitung 1 minggu. Dari tanggal 20 sampai tanggal 26 terhitung 1 minggu. Dan dari tanggal 27 sampai 30 tersisa 4 hari. Sisa harinya ini kita ambil dari bulan selanjutnya, maka terhitung 1 minggu. Jadi pada bulan September terdapat ada 5 minggu. Lanjut pada bulan Oktober. Di sini terdapat ada 4 minggu. Cara menghitungnya kita dapat lihat di sini. Dari tanggal 4 sampai tanggal 10 terhitung 1 minggu. Dari tanggal 11 sampai tanggal 17 terhitung 1 minggu. Dari tanggal 18 sampai tanggal 24 terhitung 1 minggu. Dan tanggal 25 sampai tanggal 31 terhitung 1 minggu. Maka terdapat 4 minggu dalam bulan Oktober. Lanjut pada bulan November terdapat 4 minggu juga. Dapat kita lihat di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 terhitung 1 minggu. Dari tanggal 8 sampai tanggal 14 terhitung 1 minggu. Dari tanggal 15 sampai tanggal 21 terhitung 1 minggu. Dan dari tanggal 22 sampai tanggal 28 terhitung 1 minggu.
pada tanggal 29.30 ini kita masukkan ke bulan berikutnya. Maka terdapat pada bulan November ini terdapat 4 minggu. Lanjut, pada bulan Desember di sini ada 5 minggu, yang mana 2 hari yang kosong ini kita ambil dari hari bulan sebelumnya. Maka terdapat dari tanggal 29 November sampai tanggal 5 Desember itu terhitung 1 minggu. Dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember terdapat 1 minggu. Dari tanggal 13 sampai tanggal 19 terdapat 1 minggu. Dan tanggal 20 sampai tanggal 26 terdapat 1 minggu. Dan dari tanggal 27 sampai tanggal 31 terdapat 1 minggu. 2 harinya ini kita tambah dengan dengan bulan selanjutnya. Maka pada bulan Desember 2020 terhitung ada 5 minggu. Cara menghitung jumlah pekan efektif itu dengan cara kita harus menghitung jumlah pekan tidak efektifnya dulu. Pada bulan Juli di sini terdapat 2 pekan yang tidak efektif dengan keterangan libur semester. 2 pekan efektif ini dapat kita lihat di kalender pendidikan, yaitu dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 11 Juli 2020. 2 minggu ini disebut tidak efektif karena proses belajar mengajar belum dimulai. Karena proses belajar mengajar itu dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Maka sisa minggu yang tidak efektif ini ada jumlah minggunya ada 3, maka disebut jumlah pekan efektif. Lanjut, pada bulan Agustus terdapat 1 minggu yang tidak efektif karena keterangan libur MPLS. Di sini terdapat pada tanggal 17, 20, 21 tanggal merah atau libur nasional, maka pada minggu ini terhitung tidak efektif. Maka sisa jumlah yang efektifnya ada 3 minggu yang efektif. Lanjut, pada bulan September ada jumlah pekan yang tidak efektifnya ada 1 minggu karena penilaian tengah semester. Di sini terlihat jelas bahwa dari tanggal 14 sampai tanggal 19 ini penilaian tengah semester, maka minggu ini terhitung tidak efektif. Lanjut, yang tidak efektif ada pada bulan Desember. Ada 4 minggu yang tidak efektif, dapat kita lihat di kalender pendidikannya. 4 minggu yang tidak efektif ini ada keterangan penilaian akhir semester, kelas meeting, dan libur semester. Di sini dapat kita lihat ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 4 minggu yang tidak efektif. Maka pada bulan Desember ini ada 2 minggu yang tersisa yang efektif. Lanjut, kita jumlah minggunya tadi kita jumlahkan. Jumlah pekan setiap bulan ada 27. Jumlah pekan efektifnya ada 19. Jumlah pekan yang tidak efektifnya ada 8. Lanjut, kita sekarang menghitung jumlah jam pelajaran efektif dalam semester ganjil. Caranya yaitu dengan mengurangkan jumlah pekan dalam semester ganjil dan dengan jumlah pekan tidak efektif dalam semester ganjil. Maka 27 dikurang 8 sama dengan 19 pekan efektif dikali 3 jam. Maka sama dengan 50 jam pelajaran efektif. Lanjut, di sini karena di sini mata pelajarannya matematika peminatan, maka kompetensi dasarnya ada 2 poin. Di sini dapat teman-teman lihat, dan sesuai hasil yang kita cari di atas tadi terdapat 57 jam pelajaran. Maka seperti itulah rincian minggu efektif semester 1 atau disebut juga semester ganjil, dan dapat kita lakukan juga cara yang sama pada semester genap. Sini pada distribusi alokasi waktunya pada semester genap ada jumlah jam pelajarannya ada 39 jam pelajaran. Yang ketiga yaitu program tahunan.
Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi, dan keterangan. Berikut komponen-komponen dalam program tahunan ada identitas yang meliputi mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, dan format isian ada semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Berikut adalah contoh program tahunan. Pada program tahunan ini terdapat 2 komponen, yaitu pada komponen identitas ada mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, semester, tahun pelajaran, dan pada kompetensi format isian ada kompetensi inti, semester, materi pokok, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Di sini terdapat KI-nya, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Di sini terdapat ada semester 1, semester 2. Karena di sini matematika peminatan, maka materi pokoknya ada fungsi eksponensial dan logaritma, dan pada semester 2-nya skalar dan vektor, dan sifat kesimetrian dan sifat sudut pada segitiga. Pada kompetensi dasarnya di sini dapat teman-teman lihat, dan alokasi waktunya ini kita dapatkan tadi dalam rincian minggu efektif. Pada semester 1 terdapat 50 jam pelajaran, dan pada semester 2 terdapat 39 jam pelajaran. Yang keempat itu ada program semester. Program semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Program semester berisikan garis-garis besar yang mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang identifikasi, yang mana di dalamnya ada satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, ada bulan, standar kompetensi, dan materi pokok yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Di sini ada komponen-komponen program semester. Yang pertama itu identitas, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan format isian meliputi ada kompetensi dasar, jumlah jam pelajaran, dan bulan yang terperinci setiap minggunya. Berikut ini ada contoh program semester, di mana di komponennya yang pertama itu ada identitas meliputi tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Alokasi waktu ini sudah kita tetapkan tadi di rincian minggu efektif, mana ada 3 jam per minggu. Dan pada format isian ada kompetensi dasar, jumlah jam pelajaran, dan bulan yang terperinci. Langsung saja, pada bulan Juli, pada minggu keempat ada 3 jam pelajaran, minggu kelima ada 3 jam pelajaran. Pada bulan Agustus terdapat 4 minggu sesuai dengan rincian minggu efektif. Di sini ada 3 jam pada minggu pertama, 3 jam pada minggu kedua, dan 3 jam pada minggu ketiga, dan 3 jam pada minggu keempat. Seterusnya pada bulan Desember. Jadi dapat kita jumlahkan setiap jam pelajaran tiap bulannya atau tiap semester pada semester ganjil ini ada berjumlah 50 jam pelajaran. Begitu juga pada semester genap.
Yang kelima yaitu tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM adalah salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria yang digunakan adalah nilai yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Berikut ada komponen-komponen KKM. Yang pertama itu kompleksitas. Kompleksitas merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator. Kompetensi dasar maupun standar kompetensi semakin tinggi, tingkat kompleksitas maka semakin kecil skor yang dipakai. Misalnya, rentang nilai yang digunakan jika kompleksitasnya tinggi adalah 50-64. Jika kompleksitasnya sedang, rentang nilainya itu 64-80. Dan jika kompleksitasnya rendah, rentang nilainya itu 81-100. Yang kedua itu ada daya dukung. Daya dukung ini merupakan faktor lebih yang ditunjukkan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan-kegiatan belajar. Sekolah yang memiliki daya dukung tinggi, maka skor yang digunakan juga tinggi. Pada aspek daya dukung, rentang nilai yang digunakan sangat fleksibel sesuai dengan kondisi sekolah. Salah satu contohnya, misalkan jika daya dukung tinggi, maka rentang nilai yang digunakan 81-100. Jika daya dukungnya sedang, maka yang digunakan rentang nilainya 65-80. Jika daya dukungnya rendah, maka rentang nilainya 50-64. Yang ketiga itu ada intek. Intek merupakan tingkat kemampuan rata-rata siswa. Intek biasanya didasarkan pada hasil atau nilai penerimaan siswa baru dan nilai yang dicapai siswa pada kelas sebelumnya. Contohnya, misalnya rentang nilai yang bisa digunakan jika tinggi, maka rentang nilai yang digunakan itu 81-100. Maka jika inteknya sedang, yang digunakan itu 65-80. Jika untuk inteknya yang rendah, maka rentang nilai yang digunakan itu 50-64. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di sini. Di sini ada tabel komponen kompleksitas, daya dukung, dan intek. Di sini ada kriteria skala penilaiannya. Kompleksitas misalnya dia tinggi, maka dia kurang dari 65. Maka kalau dia sedang kompleksitasnya, maka kriteria skala penilaiannya yaitu 65-79. Jika kompleksitasnya rendah, maka skala penilaiannya 80-100. Berikutnya sama dengan daya dukung. Jika tinggi, maka kriterianya skala penilaiannya 80-100. Jika sedang 65-79, dan jika rendah kurang dari 65. Lanjut pada intek. Jika inteknya tinggi, maka kriteria skala penilaiannya 80-100. Jika sedang, maka 65-70. Kalau rendah, maka kriterianya kurang dari 65. Berikut ini adalah contoh format penentuan kriteria ketuntasan. Di sini ada identitasnya, mata pelajaran, kelas, semester. Di sini ada format isiannya ada KI, kompetensi dasar, indikator, dan kompleksitas, daya dukung, dan intek. Di sini dapat kita lihat. Maka beginilah bentuk contoh dari format penentuan kriteria ketuntasan. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat Isna sampaikan. Terima kasih kepada para penonton, semoga bermanfaat. Dan maaf juga kalau dalam penyampaiannya tadi Isna ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.